Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Ikhwatal iman, pemirsa TVRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alangkah berbahagianya kita pagi ini Allah kembali hidupkan kita setelah Allah matikan sementara. Allah kembalikan keimanan ini untuk terus merasakan kebahagiaan bersamanya. Dan pagi ini Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kesadani dan menegakkan sunnah-sunnahnya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pagi yang indah ini Allah bersamakan kita dengan murabbi, dengan ustadz-ustadz kita. Alhamdulillah telah hadir bersama kita. Yang pertama, Ayahanda Kiai Haji Tohri Tohir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat-sehat Kiai? Insyaallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian yang kedua juga murabbi ruhina Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Dan insya Allah kita akan mengkaji sebuah tema peristiwa yang fenomenal, yang monumental, dan menggairahkan keimanan kita semua, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dengarkan dulu taujih Rabbani yang akan disampaikan oleh Qari Syamsul Ma'arif dan sari tilawah oleh akhina Irfan Saiful Fajri. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا
ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asmamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia maha mendengar, maha melihat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Satu ayat saja yang telah dibacakan tadi telah mengingatkan kita semua tentang peristiwa yang amat luar biasa pernah dialami oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang peristiwa Isra. Berkaitan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj, kita akan menyimak tausiah bersama guru-guru yang kita cintai. Yang pertama, Ayahanda Kiai Haji Tohri Thohir. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa televisi yang dirahmati Allah, Ustaz Arifin, mantanallahu bituli hayatih wa nafa'na bi ulumi. Peristiwa Isra Mi'raj ini 14 abad yang lalu, Bapak. Ayatnya itu diawali dengan Subhana, Maha Suci Allah. Artinya kesempurnaan milik Allah, kekuasaan milik Allah, kemampuan milik Allah. Kenapa kok bisa diawali dengan Subhana itu? Karena sampai sekarang masih ada yang nggak percaya dengan perjalanan Isra Mi'raj itu. Sedangkan perjalanan Isra Mi'raj ini Allah yang menjalankan Rasul itu. Yang menjalankan Nabi itu kan Allah. Berarti aturan Allah yang berlaku. Asra bi abdihi, menjalankan hambanya. Kenapa kita nggak percaya? Ilmu Allah berlaku. Ada yang mengatakan mimpi Isra Mi'raj. Kalau mimpi orang kafir Mekah dulu kagak heboh. Saya pernah nyampaikan dengan salah satu teman. Saya kemarin semalam mimpi melihat Masjid Nabawi ini. Nggak heboh, orang mimpi. Nah ini kan perjalanan bi abdihi, jasad. Dan itu 14 abad yang lalu, pesawat tempur belum ada, helikopter belum ada. Yang ada cuma kuda sama onta. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu perjalanan onta itu hampir 35 hari itu Pak Ustaz. 35 hari. Itu kalau ontanya sehat. Nah, kalau yang stres bisa 2 bulan. Begitu. Onta gak dikasih minum. Gak dikasih minum, stres dia. Jadi subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah kemampuannya menjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dimi'rajkan. Alladzi barokna haulahu, diberi barokah di sekitarnya itu. Ini kalau tafsir klasik, barokahnya itu di sekitar perjalanan Isra ke utara, misalnya ke Irak, ke Yaman, ke baratnya, ke Mesir, itu banyak turunnya para rasul dan para nabi. Tapi secara lahiriah, barokah ini kekayaan. Ya, Mekah Madinah itu Pak Ustadz minyak. Ya,
Jadi sel semua perjalanan itu ya, membawa berkah. Mekah ke selatan, itu penelitian sel kemarin itu bahwa satu sumur di wilayah Arab Saudi itu tidak akan habis minyaknya itu untuk 1500 tahun lagi. Berkah. Sedangkan Mekah Madinah ke utara itu tambang emas. Isinya tambang emas, nikel. Dan itu belum dijamah. Subhanallah, ini barokahnya itu. Kemudian linuriyahu min ayatina, kami perlihatkan bukti kebesaran Allah. Apa yang diperlihatkan itu? Ada 3 dimensi perjalanan ini dilihat secara lahiriah. Dimensi yang lalu dipertemukan dengan para nabi dan rasul. Itu nggak mungkin Pak kalau bukan ilmu Allah. Bertemu dengan Nabi Musa kan sudah 3.500 tahun yang lalu. Dipertemukan semua. Dimensi yang akan datang diperlihatkan sorga, keadaan kita di hari kiamat. Nah, dimensi yang sekarang diturunkan dengan Nabi, keluar perintah sholat 5 kali sehari. Itu guna memperingati Isra Mi'raj itu. Memperingati sholat 5 kali sehari. Jangan salah nyatat, bukan 5 hari sekali. Itu perintahnya itu. Sholat 5 kali sehari itu. itu tafsir jalan lain. Tafsir jalan lainnya. Sholat ini bukan hal yang baru. Nabi Adam mendapatkan perintah subuh. Nabi Ibrahim kebagian zuhur. Masya Allah. Nabi Yunus mendapatkan asar. Nabi Allah Isa kebagian sholat maghrib. Nabi Musa mendapatkan sholat isya. Itu semua Rasul terdahulu. Dan juga ada sejarahnya. Amma sholat zuhri, sejarah sholat zuhur. Kata Nabi, itu nyalanya api neraka di waktu zuhur. Masya Allah. Ada sejarah sholat asar. Kenapa kok harus ada sholat asar? Nabi Adam memakan larangan di sorga. Berlaku larangan di sorga di waktu asar. Ya. Kenapa kok dari sejarah sholat maghrib melihat sejarahnya? Ternyata taubat Nabi Adam diterima di waktu maghrib. Subhanallah. Masing-masing punya sejarahnya. Kenapa kok kita ada sholat isya tadi itu? Penyelamatan kita dikubur. Kata Rasul. Yaumal kiamati zulmatun al-qabru zilmatun. Semua gelap. Diterangi oleh sholat isya. Kenapa ada subuh 2 rakaat bonus? Baro'atun minan nar wa baro'atun minan nifak. Kebebasan dari seluruh api neraka. Subhanallah. Kebebasan dari sifat-sifat munafik. Dan tafsir ilmiah mengatakan bahwa sholat ini setelah dilihat ada keajaiban. 1, wudu. 2, waktu. 3, gerakan. 4, zikir dan doa. Itu 4 itu. 1, wudu. Wudu mengajarkan kita supaya suci. 2, waktu itu energi terbaik yang keluar, memberi kekuatan. Kemudian gerakan itu suprayoga, gerakan sehat. Dan zikir membuat hati tenang. Subhanallah. Tidak ada ibadah yang menjawab 4 soal sekaligus itu. Suci, kuat, sehat, tenang. Aduh, sholat berjamaah. Maaf Pak Ustadz, mungkin senam juga sehat ya. Tapi belum tentu tenang. Ya, karena yang senam bukannya zikir, nyanyi. Nah, kalau lagunya pop, nah kalau dangdut, gitu. Jadi beda sama zikir. Nah ini, yang pertama wudu. Setelah diteliti, rupanya air wudu, terutama air sudah dibuktikan bisa diajak komunikasi. Masaru Emoto dari Jepang berkomunikasi dengan air. Ya. Pohon bisa diajak bicara. Dr. Zakir Abdul Karim membuktikan pohon bisa diajak bicara di rumah sakit Jeddah. Ya. Profesor William Brown namanya. Ya. Willy Brown. Itu peneliti tumbuh-tumbuhan. Itu sampai memeluk Islam 2 tahun yang lalu. Subhanallah. Kenapa? Elektroda pohon itu dimasukkan ke komputer dengan peralatan canggih di atas frekuensi suara. Dan frekuensi ini dirubah menjadi elektrik optik yang cuma bisa didengar oleh peralatan canggih. Apa yang terjadi? Dalam 1 detik dijabarkan lagi per mil rekaman 1 detik dari pohon itu. Pohon itu menyebut subhanallah 1000 kali hanya dalam 1 detik. Allah. Al-Isra ayat ke-44. Kapan-kapan dibaca biar jamaah dengar. Lihat surat Al-Isra tadi. Ayat ke-44. Terjemahannya ada. Itu Willy Brown. Jadi rekaman 1 detik pohon dijabarkan, Bapak,
bisa menyebut nama Allah 1000 kali. Coba bayangkan. Subhanallah. Kita melihat di bawah pohon orang pada berbuat maksiat semua. Nggak tahu itu pohon bertasbih dengan Allah. Na'udzubillahi min zalik itu. Apa patut dibaca terjemahannya dia? Langit yang 7, bumi dan semuanya yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Sungguh dia maha penyantun, maha pengampun. Ya. Ayat ini menjelaskan bahwa kamu nggak akan ngerti dengan telinga tasbih dari pohon itu. Peralatan canggih tadi yang merekamnya itu. Menyebut nama Allah 1000 kali hanya dalam 1 detik. Bagaimana nggak Allahu Akbar? Willy Brown tergugah melihat ayat itu. Terbuka hidayahnya itu. Nah, saat kita berwudu, air diajak berbicara. Jawaban air energi. Subhanallah. Sudah diteliti di Jepang. Sudah diteliti di Perancis. Persatuan Apoteker seluruh Indonesia juga meneliti. Air bekas wudu ada energi 3 kali lipat. Nah, saat kita berwudu membasuh di muka, merangsang saraf di otak. Waktu kita membasuh tangan sampai ke siku, ini merangsang saraf-saraf internal di dalam badan. Dan waktu kita membasuh kaki, itu melancarkan darah. Subhanallah. Itu rahasia wudu. Apalagi yang membiasakan berwudu. Apalagi yang membiasakan berwudu. Terangsang semua saraf itu. Terangsang semuanya. Iya. Untuk Ya, ibadah, untuk amal ibadah, saleh. iya. Dan itu perintah di surat Al-Maidah ayat ke-6. Biar jamaah tahu, baca Al-Maidah ayat ke-6 itu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku. Dan sapulah kepalamu, kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik atau suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu agar kamu bersyukur. Ayat ini luar biasa. Arti ayat itu mengajarkan supaya kita berwudu, menyempurnakan wudu air tadi untuk merangsang saraf kita. Dan sekaligus mandi kalau kita berjunub. Karena diteliti di Jerman deh, setiap orang berjunub itu 2 miliar spermatozoid keluar. 70% tenaga bapak terkuras. Mengembalikan energi itu air jawab. Jadi itu pelajaran rupanya. Dr. Zakir meneliti di Afrika. Di Afrika, bebek setiap habis kawin mandi. Padahal nggak pernah baca surah Al-Maidah. Subhanallah. Luar biasa. Ditutup bebek tempat dia mandi. Untuk mengetahui reaksi bebek. Habis kawin dia mau mandi, tidak ada air, dia pergi ke jalan. Dicari pasir, disodok-sodok, tayamum. Subhanallah. Luar biasa ya itu. Dan mengapa kok kita kalau tidak ada air harus tayamum? Sudah diteliti, debu itu mengandung 6 unsur kebutuhan manusia. Ada disebut sol-sol, oksigen. Ada disebut kalfahor, tembikar, zat arang. Ada Allah sebut mintin, sari tanah, ada zat airnya. Ada tinil lazib, zat tinil lazib, tanah liat, zat besi. Ada Allah sebut min hamain, lumpur hitam, zat lemas. Dan tanah debu tadi ada turobin, unsur tanah, zat anargen. Itu yang kita sapukan ke muka. Nggak sembarangan. Jadi luar biasa. Pertama wudu. Yang kedua waktu di dalam sholat. Itu sudah Allah tetapkan. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Kenapa Allah menetapkan sholat waktu itu? Nah, diteliti di Cina. Bahwa dalam 24 jam energi yang keluar itu ada 50 energi. Dan yang paling besar ada 5 energi, disebut energi mayor. Yang mencengangkan para ilmuwan, energi mayor itu keluar di awal waktu sholat. Allahu Akbar. Ada energi api keluar jam 12 sampai jam 3, terapi jantung. Menterapi jantung kita. Maka kita diperintah sholat zuhur. Ngambil air wudhu.
Ada energi air keluar jam 3 untuk memisahkan zat kimia di dalam badan kita, dipisahkan ke kandung kemih. Kemudian jam 6 energi air bekerja menterapi ginjal maghrib. Dan di waktu sholat isya energi air membuang kelebihan kalori. Subhanallah. Jadi memang timing waktu sholat itu sangat akurat, nggak sembarangan. Ada energi logam keluarnya itu jam 3 buat paru-paru subuh tadi. Ada energi bumi keluar jam 6 buat pencernaan, sholat duha. Subhanallah. Ada energi kayu yang kelima keluar jam 11 membasmi racun di toksin di dalam badan kita. 7 jam. Membersihkan racun di kepala kita itu 3 jam. Jam 12, jam 1, jam 2 otak bersih, tahajud masuk waktu. Allahu Akbar. Jadi tahajud memang harus jam 2. Gak ada stres lagi. Udah diteliti. Dan di Jerman itu sudah dilakukan Pak satu terapi, menterapi pasien dibangunkan jam 2 malam. Orang-orang yang terlalu banyak tekanan mental, ada gejala mau stres, diterapi suruh bangun jam 2 malam, berhasil. Ya, Padahal bangun doang itu. Bangun doang itu, belum tahajud. Bangun doang. Masih ada hikmahnya. Terapi narkoba juga harus jam 2. Oh, jam 2. Oh, sama ya? Sama ya. Mantan ayah, mantan. Iya, mantan ya. Jadi narkoba diobati juga Pakai jam 2 malam. Jam 2 malam. Itu luar biasa karena racun. dimandikan ayah tuh. Subhanallah. Itu luar biasa. Dan kiai kita, Mahrus Amin, umur 80 sehat, di antara aman beliau mandi tengah malam. Nah, Termasuk mandi junub. mandi junub itu. Itu memang benar itu begitu. Allah. Ya. Jadi kesalahan kita campur malam, mandinya besok. Nah itu salah itu. Subuh out. Endah, subhanallah. Ya. Dengan mendengar ini kita jadi rasanya apa yang kita lakukan selama ini baru sekedar rutinitas. Padahal dari nilai-nilai yang kita gali ini sangat luar biasa. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lagi-lagi kita selalu mengucapkan Allahu Akbar, subhanallah, Allahu Akbar. Maha kaya ilmu Allah Subhanahu wa taala dan hikmah yang banyak buat mereka-mereka para pengamal apa yang Allah ajarkan kepada kita semua. Kita akan menyimak dulu sebuah lagu yang indah dari Nabawi. Kita mulai dengan tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? جيران بذا الحرم، حرم الإحسان والحسن. نحن من قوم به سكنوا وبه من خوفهم آمنوا. نحن من قوم به سكنوا وبه من خوفهم آمنوا. Termohon kayu daunnya rimbun, lebat buahnya serta buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah pindah dari menyaksikan dan menyimak ilmu yang sangat luar biasa ini. Allahu Akbar, kita akan terkagum-kagum sekali lagi betapa indahnya ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kiai, bisa dilanjutkan? Baik.
Jadi keistimewaan daripada sholat tadi sudah kita ungkapkan. Pertama wudhu, kedua waktu energi terbaik yang keluar. Itu para ilmuwan menyebut energi sholat, waktu sholat itu energi mayor. Itu memberi kekuatan semuanya. Itu luar biasa. Kemudian keajaiban, keistimewaan ketiga adalah gerakan. 9 gerakan sholat ini suprayoga. 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 Jadi tidak perlu yoga. Itu sumbernya dari sholat. Ada 9 gerakan sholat. Suprayoga itu gerakan inti berarti? Ya, gerakan inti. Sejak dari berdiri, kemudian mengangkat takbir atau sedekap, kemudian yang ketiga ruku, keempat i'tidal yang tercatat, kelima adalah sujud, keenam duduk antara dua sujud, ketujuh tahiyat awal, kedelapan tahiyat akhir, kesembilan salam kanan, salam kiri. Ini gerakan yoga, gerakan sehat. Yang pertama berdiri itu keseimbangan. Waktu takbir, energi masuk melalui saraf tangan. Allah. Ya, jadi saraf tangan ini dimasukin energi dan telapak tangan kita sudah diteliti, Pak. Itu energi paling tinggi di jari tangan itu telunjuk kanan. Ya, telunjuk kanan. Itu energi paling tinggi. iPhone terbaru yang sekarang belum beredar akan keluar, itu hanya bisa disentuh oleh telunjuk kanan. Nggak bisa, karena energi tertinggi itu. Ya. Dan Ustadz pernah ceramah di pabrik bohlam. Pabrik bohlam. Itu disarankan supaya masang bohlam itu berlapis tangan. Berlapis kain. Jangan pakai tangan. Kenapa, Pak? Karena kalau disentuh oleh tangan, itu pasti lebih cepat putus. Karena energi ini tadi tuh. Subhanallah. Pantas. Ini, Pantas. pantas itu. Allahu Akbar. Nggak dilapis sih pakai kain. Ini kenapa nggak dikasih tahu konsumen? Rahasia dagang. Subhanallah. Jadi pada saat kita takbir, ini energi masuk. Energi api, energi air, energi logam, itu masuk. Karena ngangkat tangan jangan malu-malu, Kiai. Jangan malu-malu. Kadang ada yang pelit juga ngangkat. Ada yang begini aja. Ada yang Ada. Diserap. Nah, kemudian kita sedekap, ini menjepit pembuluh di tangan kiri, menyebabkan tekanan darah di tangan kanan meningkat 2 kali lipat, seperti Allah. kita megang selang. Dan ini pada saat kita lepas, dia akan menyemprot ke mata dan telinga dari tangan kanan. Hasil penelitian. Berapa lama? Nunggu imam baca Fatihah sama surah. Masya Allah. Kita nggak pernah mikirin ini, mikirin imamnya. Nah, lambat banget, itu lelet banget baca ayat. Pikir, jangan cepat-cepat, itu bagus. Nyemprot ke mata dan telinga. Subhanallah. Itu gerakan yoga semua. Pada saat kita ruku, melenturkan memori otak dan ginjal. Itu posisi terbaik. Dan pada waktu kita sujud, subhanallah, itu oksigen masuk semua ke sel otak. Ya. Profesor Fidelma, Pak, itu ilmuwan saraf dari Amerika, membuat foto 3 dimensi orang lagi sujud. Sel otak kita itu kemasukan darah dari jantung hanya 30%. 70% itu nggak bisa masuk. Dan tercengang ini bisa masuk dengan cara sujud berkali-kali. Subhanallah. Oksigen tadi. Jadi pada saat posisi sujud, ini otak kemasukan oksigen semua. Sel. Ya. Kemudian pembuluh jantung mengembang. Posisi sujud, pembuluh jantung mengembang waktu kita sujud. Jadi luar biasa pada saat kita sujud itu tadi. Karena itu orang yang cerdas senang dengan sujud. Dan tanda orang ulil albab senang sujud. Sujud. Aqrabu ma yakunul abdu mir rabbihi wa huwa sajid. Dekat seorang hamba itu di saat dia sujud tadi. Itu memang luar biasa. Nah, duduk antara tahiyat awal terutama, itu mencegah pengapuran di dalam badan. Itu kita tanpa tahu itu rupanya kalau bukan diterangkan oleh ilmuwan. Dan tahiyat akhir keseimbangan, batu ginjal wasir. Salam kanan, salam kiri itu pelenturan urat sakit kepala. Dan duduk antara 2 sujud mereka sebut duduk keperkasaan. Subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi besok lazimkan aja habis sholat duduk antara 2 sujud waktu berzikir. Zikir hati tenang, badan jadi perkasa. Subhanallah. Nah kita habis sholat kebanyakan bersila. Laki-laki kebanyakan bersila. Yang sering duduk begini malah kaum ibu. Makanya ibu-ibu lebih perkasa. Subhanallah. Luar biasa. Itu dari gerakan suprayoga. 9 gerakan sholat itu sudah diteliti, Bapak. Kemudian yang keempat keajaibannya tadi adalah zikir dan doa.
Kita dianjurkan zikir subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Di Asmaul Husna, ini sudah dilihat, sudah diteliti. Itu ada 33 nama Allah yang mengungkapkan kesempurnaan. Ya, 33 nama. Maka Nabi mengajarkan subhanallah 33 kali. Di Asmaul Husna juga terungkap 33 nama mengungkapkan kemurahan Allah. Itu yang membuat hati kita tenang. Dan di Asmaul Husna juga terungkap 33 nama Allah menggambarkan kebesaran dan keagungan. Jadi 33 subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Itu sudah mewakili semua sifat Allah yang 99. Ya, zikir dan doa itu satu keajaiban lagi. Ya, membuat hati kita tenang. Subhanallah, kesempurnaan cuma milik Allah. Nggak ada yang sempurna, lihat ciptaan Allah ini. Gunung sempurna, bumi sempurna, jarak bumi dan langit sempurna semua. Nggak ada yang nggak sempurna. Dan itu sudah dilihat Rasul waktu perjalanan Isra Mi'raj. Nah kita nggak mungkin Isra Mi'raj, kita hanya sholat. As-sholatu mi'rajul mu'min. Kesempurnaan bisa kita lihat ciptaan Allah. Kok pisang melengkung, itu kesempurnaan. Iya, salak bersisik, rambutan berbulu, duren berduri. Itu kesempurnaan. Nggak ada rambutan berduri, duren berbulu. Ayam kaki dua, parunya lancip. Kenapa? Kebutuhannya makannya matok kan. Bebek kaki dua, parunya bulat. Lah kenapa bulat? Makannya nyosor. Subhanallah. Kalau dibalik, mati. Kesempurnaan semua. Bagaimana nggak subhanallah kita? Dimiliki oleh Allah itu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, nikmat karunia Allah. Nggak usah dulu kamu bicara rumah, bicara duit, bicara mobil. Sehat walafiat. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dirimu itu coba nggak diperhatikan. Dari ujung rambut sampai ke ujung kaki itu nikmat bicara. Rambut bisa panjang, alis diam. Siapa yang nahannya? Kalau Allah nggak tahan, ada hordeng di atas mata. Subhanallah. Ya. Dikasih lensa oleh Allah, mata bisa melihat. 1 detik mata ini mengalahkan kecepatan cahaya. Cahaya 1 detik 350.000 kilo. Kita 1 detik sudah bisa melihat matahari. Itu kecepatan pandangan. Lensa mata kita sensitif. Harus ada air terus. Makanya air mata nggak pernah putus walaupun musim kemarau. Disapu oleh kerdipan mata juga nikmat. Allah. Kalau adik nggak bisa ngerdipkan mata, belum tentu dapat jodoh. Siapa mau sama cowok melotot aja? Allahu Akbar. Allah. Bulan muda melotot, bulan tua melotot. Belum dapat ayah, karena nggak bisa ngedip. Subhanallah, alhamdulillah. Dikasih hidung kita bisa bernapas, gratis oksigen. Sehari semalam itu 2.880 oksigen kita perlu. Subhanallah. Dan ini kita pakai nikmatnya. Hidung ini, lubangnya ke bawah dibuat oleh Allah supaya lebih sempurna, lebih nikmat lagi. Kalau ke atas sudah nggak nikmat lagi itu lubang hidung. Subhanallah. Alangkah banyak. Alhamdulillah kita dengan Allah. Dikasih mulut bisa bicarain. Gigi bisa makan. Lihat gigi sifatnya sama kuku. Kuku lembek, gigi keras. Kuku bisa panjang, dipotong jadi nikmat. Gigi ditahan. Siapa yang nahannya? Kalau nanti habis pemilu dirubah oleh Allah, kuku yang diam, gigi yang panjang, repot. Subhanallah. Mau kondangan hari Minggu, Sabtu terpaksa motong gigi. Kenapa nggak disyukurin? Allah. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dirimu kenapa coba dilihat. Dan ini gratis, nggak harus sewa. Diminta infak sodako, nggak lantas sewa mata sekian, sewa kuping sekian, sewa. Kalau Allah tetapkan tuh sewa nggak kebayar, bangkrut kita. Sewa kuping 500.000, setor ke mall masjid tanggal 1, yang nyetor tanggal 2 budek ngantri ya. Alhamdulillah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Itu zikir kita yang ketiga. Nah kebesaran Allah tuh kita lihat di alam semesta ini. Siapa yang ngatur bumi ini? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Kejadian langit dan bumi, siang malam. Yang mutar bumi itu Allah. Gunung kita berjalan di surat An-Naml itu diterangkan. Ya Allah, kebesaran Allah semua. Kejadian tumbuh-tumbuhan, kejadian binatang.
Ada binatang yang bodoh dibuat oleh Allah. Onta, keledai, sapi, kebo, kambing. Kenapa dibodohkan oleh Allah? Supaya manusia bisa menguasai. Subhanallah. Kalau pinter, Kalau pintar repot, kita ngangon kambing repot. Ustaz, mau motong kambing itu, motong ngasah golok di depan kambing. Tenang aja. Lah kok tenang? Karena goblok. Kalau dia pintar, Kabur. tenang tuh golok kabur dia. Coba baca. Astagfirullah. nggak pernah mikir kita Nggak selama ini. terpikir kita. Allah. Dan Allah ada juga ciptakan binatang yang cerdas. Seperti lebah. Lebah itu cerdas, bikin sarang sabta diagonal. Kenapa dia nggak bulat? Kenapa nggak segi 4? Kenapa nggak segi 3? Ada kelemahan. Dia bikin sabta diagonal, 6 sisi. Itu sarang lebah. Diteliti di Jepang. Sabta diagonal sarang lebah tahan dengan gempa 9,5 skala Richter. Allah Akbar. Baru terjawab sekarang. Jauh. Luar biasa. Di Meksiko sudah dilatih itu lebah mencium narkoba, mencium bom. Untuk menjaga tempat strategis. Karena ciuman lebah itu berjarak 50 kilo. Iya, itu lebah bisa mencium 50 kilo. Kelebihannya. Kuping gajah itu bisa dengar 100 kilo, Pak. Itu rahasianya. Iya, 100 kilo kuping gajah. Kuping kelelawar aja 5 kilo. Bisa dengar. Nah, kok dikasih ke binatang? Nah, manusia diturunkan oleh Allah ilmunya itu. Iya. Udah berapa ribu tahun itu burung tuh terbang. Baru 120 tahun dikasih ilmu bikin pesawat terbang. Ya Allah. Udah berapa ribu tahun tuh ikan menyelam. Baru 90 tahun dikasih ilmu bikin kapal selam. Baru 90 tahun. Di Palembang itu udah 2 abad bikin kapal selam. Namanya pempek kapal selam. Subhanallah. Udah ribuan tahun tuh kelelawar bisa dengar 5 kilo. Baru 25 tahun dikasih ilmu bikin handphone. Nyerah kelelawar sama handphone. Itu manusia. Jadi Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah. Ada lagi yang cerdas, burung gagak. Nah, itu diteliti semua burung gagak itu tadi. Cerdas semuanya. Allahu Akbar. Subhanallah. Dan kesempatan nanti kita sambung. Allah Kehebatan Akbar. ayat Quran. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tersenyum, tapi sesungguhnya kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Betapa maha kuasanya Allah menjadikan segala dengan penuh hikmah. Kita sejenak menikmati nasyid bersama An-Nabawi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. يا سيدي يا رسول الله يا من له الجلال
Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita dengarkan hikmah Isra Mi'raj bersama Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Semuanya bertasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Malaikat yusabbihunallaha lailan wan nahar. Siang malam bertasbih subhanallah, subhanallah. Alladzina yahmil arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi. Burung gunung bertasbih. Fafahamna Sulaiman wa kulan ataina hukma wa ilma wa sakharna ma'a Dauda jibala yusabbihna wa at-tayra wa kunna fa'ilin. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafaqahu tasbihakum. Semuanya tasbih, tasbih, tasbih. Segala sesuatu buat kita tasbih. Segala ciptaan yang buat kita tasbih. Karena tidak ada yang kebetulan, tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang tidak maksud, tidak ada yang tidak ada maksud. Apa hasibtum annama khalaqnakum abatha? Semuanya buat kita tercengang. Tadi ayahanda Buya Kiai Haji Tahri Tahir menyampaikan itu dari soal salat saja. Allahu Akbar, dari wudu, waktu, gerakan suprayoga sampai zikir. Apa yang kita tadi saksikan semua? Kita subhanallah, subhanallah, subhanallah. Peristiwa yang membuat kita takjub, subhanallah. Spektakuler dalam panggung perjalanan para rasul, para anbiya yang hanya dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Karena itu dalam sholat, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ternyata ikhwatal iman, peristiwa diisrakan dimi'rajkannya Nabi Muhammad SAW memang membuat kita subhanallah. Barakna haulahu. Nah, ini sekaligus membuka tabir rahasia kunci berkah. Berkah itu tanda rahmat Allah kepada hambanya. Dan puncak hamba yang paling besar berkah adalah Nabi Muhammad SAW. Karena besar sekali rahmat yang Allah berikan kepada beliau. Karena itu rahmat Nabi Muhammad pun luar biasa. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Sampai saat ini, sampai akhirat nanti, sampai kiamat, kita akan merasakan rahmat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Allahu Akbar walillahil hamd. How? Bagaimana mendapatkan berkah? When? Kapan mengais keberkahan yang terbaik? Where? Di mana? Dibuka tabirnya oleh peristiwa ini. Bagaimana mendapatkannya? Peristiwa ini dimulai dengan subhana, melahirkan amandemen salat 5 waktu. Tadi beliau sudah menjabarkan secara ilmiah yang buat kita tercengang, buat kita terkagum. Subhanallah. Subhanallah. Subhana al-awwal Allah al-fadil. Siapapun yang berjumpa dengan Allah melewati pintu tasbih, sebelum bersyahadat, la ikraha fid din, dia harus benar-benar hatinya karena Allah. Karena itu selalu ditanya kan. Sekarang alhamdulillah ayah yang masuk Islam melewati majelis sudah 549 orang. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini rahmat karunia Allah. Sesuai dengan janji Allah, liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Dengan banyak zikir, banyak yang dikeluarkan oleh Allah dari kegelapan menuju cahaya Allah. Banyak yang bertobat. Ini karunia Allah. Nah, ini tanda berkah. Kemudian salat. Sebelum salat kita bersuci, badan, pakaian, tempat, bahkan suci harta, suci hati, mudah berjumpa dengan Maha Suci. Husu, suci dari kebodohan. Husu, paham apa yang kita baca, paham bahwa kita berhadapan dengan serba maha. Kemudian zakat. Sebelum dizakatkan harta harus suci. Menuju minal aidin wal faidin, Ramadan dulu. Ramadan tadi pembakaran, dibakar dosa kita kepada Allah, kepada makhluk Allah. Kemudian mabrur, dihajikan dulu kita. Wukuf Arafah, wukuf Waqaf Arafah, stadium makam yang paling tinggi. Kita tadinya tiada, sekarang ada. Hanya soal waktu kembali tiada. Ada pakaian ihram, gladi resik mati. Ada wukuf Arafah, gladi resik akhirat. Kita akan dikumpulkan di padang mahsyar. Itu yang membuat kita semangat ibadah. Ikhwatul iman. Kemudian when? Setelah kita sungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Allah dengan salat dan taubat,
When? Kapan? Waktu terbaik. Salat malam. Peristiwa Isra Mi'raj terjadi tengah malam. Nuzul Quran tengah malam. Lailatul Qadar tengah malam. Tadi beliau efektivitas jantung tengah malam. Maka itu orang yang salat malam sehat, kuat, dan perkasa. Survei membuktikan perkasa. Subhanallah. Yang letoy-letoy itu kurang salat malam. Subhanallah. When? And then where? Di mana? Minal Masjidil Haram il Masjidil Aqsa alladzi barakna. Mereka yang senang berjamaah di masjid. Secara garis besar itu. Jadi raihlah kemuliaan dengan sungguh-sungguh bertaubat. Kemudian tubuh ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dengan taubat kau akan menang. Kau akan sukses. Kemudian bangun salat malam dan jangan pernah tinggalkan masjid untuk berjamaah. Berkah hidup. Insyaallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terasa amat singkat pertemuan kita pagi ini, tapi subhanallah insya Allah membawa hikmah yang banyak. Amin. Bukan sekedar kekaguman, tapi menjadi pengamalan. Pengamalan yang melahirkan kekaguman dan kekaguman yang kemudian mendorong kita semakin beramal. Isra Mi'raj membawa banyak hikmah. Bukan hanya peristiwa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, tapi buat kita umat manusia. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah selalu memberkahi kita semua. Silakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafur, ya Tawwab. Tiada yang membahagiakan kami di waktu fajar ini. Dalam kesaksianmu, dalam tatapanmu, dalam pendengaranmu. Terlalu banyak dosa yang telah kami perbuat. Bahagiakan kami dengan rahmat ampunanmu. Ampuni semua dosa kami dari mulai kami melakukan dosa hingga akhir hayat kami. Ampuni dosa kedua orang tua kami. Rahmati kedua orang tua kami. Ya Allah, ampuni guru-guru kami yang membimbing kami mengenalmu, ya Allah. Rahmati, ampuni kakek nenek kami, kakak adik kami, suami kami, istri kami, anak cucu, keturunan kami, semua sahabat kami fillah, seluruh kaum muslimin muslimat, baik yang hidup apalagi yang telah wafat. Ya Allah, ajarkan kepada kami untuk menegakkan salat, menikmati salat, khusyuk dalam salat, menjaga salat, mengamalkan fawaid keutamaan salat, itu kemuliaan akhlak, ya Allah. Kami, keluarga kami, anak cucu, keturunan kami, semua penegak, penikmat salat dengan kemuliaan akhlak, ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Bimbing terus kami ya Allah. Wallahu